Setelah berpisah dengan Yi Yi, Chen Qingyuan tidak berencana untuk meminum secangkir anggur osmanthus untuk saat ini. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Pergilah ke Fucheng di Laut Kekacauan untuk melihat situasi terkini. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan meninggalkan tombak perak di Fucheng dan menyerahkannya kepada guru Lin Yuan untuk memperbaikinya. Sekarang batas laut telah berubah, saya tidak tahu seperti apa Fucheng nantinya. Menurut ingatan sebelumnya, tidak ada jejak Fucheng di wilayah asli Laut Dalam. Jadi, Chen Qingyuan mencoba menghubungi Raja Tianyong. Setelah menghabiskan puluhan hari, kami akhirnya mendapat petunjuk. Tuan, ada masalah apa denganmu? Chen Qingyuan dan Raja Tianyong memiliki jimat transmisi suara khusus untuk berkomunikasi. Laut perbatasan sedang bergejolak, dan banyak pemandangan aneh telah muncul. Awalnya aku ingin memindahkan Fucheng ke tanah terlantar utara, tetapi aku tidak menyangka akan terjebak dalam situasi sulit dan sulit untuk melarikan diri. Raja Tianyong segera menjawab, nadanya jelas mengandung sedikit kecemasan. Dilema apa? Di sudut laut batas, Chen Qingyuan berdiri sendirian, memegang jimat giok di telapak tangan kirinya, yang berkedip dengan cahaya redup. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul, menjerat seluruh Fucheng, membuatnya tidak bisa bergerak. Raja Tianyong berusaha sekuat tenaga untuk memotong rantai itu, tetapi tidak ada gunanya. Aku tahu, tunggu aku. Melalui komunikasi dengan Raja Tianyong, Chen Qingyuan sudah mengetahui perkiraan lokasi Fucheng saat ini dan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Yang mulia, situasi di Fucheng sangat berbahaya, berhati-hatilah. Pangeran Tianyong takut Chen Qingyuan dalam masalah, jadi dia segera mengingatkannya. Setelah menjawab, Chen Qingyuan menyimpan jimat transmisi suara dan segera bergegas. Hanya dalam beberapa hari, mereka tiba di wilayah tempat Fucheng berada. Melihat dari kejauhan, wajah Chen Qingyuan menunjukkan keterkejutan, dan suasana hatinya berubah drastis. Meskipun ia telah mempersiapkan diri secara mental, ia tidak menyangka akan sesulit ini. Fucheng sangat besar, cukup besar untuk menampung puluhan juta jiwa. Di luar tembok kota, rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya terjerat, merekatkan seluruh kota menjadi satu. Melihat sepanjang rantai, Anda dapat menemukan bahwa sumbernya terletak tepat di bawah Fucheng, jurang tak berujung yang tampaknya diselimuti oleh hukum kekacauan. Rantai keteraturan yang tak terhitung jumlahnya datang dari jurang yang tak berujung. Mungkin saja Fucheng kebetulan lewat di sini, memicu suatu hukum dan menyebabkan hasil ini. Apa ini? Chen Qingyuan meliriknya beberapa kali, namun untuk saat ini dia belum mendapat petunjuk. Menatap jurang tak berujung di bawah Fucheng, rasanya seperti menatap mata makhluk mengerikan, yang mendatangkan rasa tertekan yang hebat pada jiwa dan sungguh menyesakkan. Karena dia tidak mengetahui situasi di jurang tak berujung, Chen Qingyuan tidak berani bergerak maju dan tetap di tempatnya untuk mengamati. Di dalam kota, Raja Tianyong, mengenakan jubah brokat, berdiri di titik tertinggi, dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut, dan ekspresinya sangat serius. Meskipun mereka berjauhan, Raja Yong dari Tiantian melihat Chen Qingyuan di suatu arah. Kilatan di matanya berkilat, dan ia berkata, Yang Mulia, apakah Anda mengetahui situasi saat ini? Adakah cara untuk memecahkan kebuntuan ini? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Chen Qingyuan sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemui hal seperti itu. Kurasa ada tabu kuno yang diaktifkan. Aku harus berpikir matang-matang dan tidak terburu-buru. Rantai ini sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanku, aku hampir tidak bisa mematahkannya. Raja Tianyong menyampaikan poin yang sangat penting. Oh, Chen Qingyuan mengerutkan kening. Raja Tianyong adalah salah satu orang terkuat di dunia, tetapi dengan kemampuannya, ia tidak bisa merusak rantai itu sama sekali. Ini agak aneh. Kecuali, bahan rantai tersebut sangat berharga dan kekerasannya tidak lebih lemah dari rantai milik Kaisar Semu. Atau mungkin mengandung hukum khusus jurang tak berujung, yang membuatnya tidak bisa dihancurkan. Kemungkinan apapun yang ada, hal itu dapat menggambarkan kengerian jurang tak berujung dan rantai ketertiban, seakan-akan ada miliaran gunung raksasa yang menekan kepala seseorang, membuatnya sulit bernapas dan mengancam untuk dihancurkan kapan saja. Apakah ada cara untuk menembus ruang dan bergerak keluar kota? Chen Qingyuan bertanya. Aku tidak bisa melakukannya, kata Raja Tianyong dengan getir, aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi selalu gagal. Seluruh Fucheng di penjara dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan seseorang sekuat Raja Tianyong pun menjadi burung dalam sangkar. Hari-hari ini, Raja Tianyong telah menghubungi dunia luar, berharap mendapatkan bantuan dan melihat apakah dia dapat memecahkan kebuntuan dengan bekerja sama di dalam dan luar. Namun, semua sarana komunikasi diputus berdasarkan perintah ini. Untungnya, Chen Qingyuan melangkah ke laut batas dan berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara untuk waktu yang lama, yang memungkinkan Raja Tianyong merasakan sedikit fluktuasi hukum, menggenggamnya erat-erat, dan segera merespons. Itu situasi yang sulit. Chen Qingyuan dapat membayangkan apa yang dirasakan Raja Tianyong saat itu, dan sangat sulit baginya untuk menanggungnya. Fucheng belum mengalami kerusakan berarti, tapi aku khawatir sesuatu akan terjadi, kata Raja Tianyong cemas.
Kalau Fu Cheng ditarik ke jurang di bawah oleh rantai itu, siapa tahu apa yang akan terjadi. Aku akan mencari tahu. Raja Tianyong dianggap sekutu, jadi bagaimana mungkin Chen Qingyuan tinggal diam? Terlebih lagi, kedua belah pihak sebelumnya telah berdialog panjang dan bersumpah untuk menjadi saudara. Belakangan, asal-usul Chen Qingyuan yang sebenarnya terungkap. Raja Tianyong tidak berani bersikap sombong dan selalu memperlakukan Chen Qingyuan dengan hormat. Terima kasih, Yang Mulia. Untungnya, dia bertemu Chen Qingyuan, kalau tidak Raja Tianyong benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan menyimpan jimat transmisi suara dan memutuskan untuk menjelajahi jurang tak berujung ini dengan hati-hati. Jika tetap di luar, Anda bisa menggunakan banyak cara. Berbeda dengan Raja Yong dari Tian yang terjebak, yang memiliki banyak keahlian tetapi tidak tahu harus menggunakan apa, ia justru panik. Tidaklah pantas untuk pergi ke jurang dan mengamatinya secara langsung. Berdengung, Chen Qingyuan mengaktifkan teknik misteriusnya dan memadatkan tubuh. Tubuhnya berada pada level tahap penyeberangan kesengsaraan, dan seperti boneka, bergerak sesuai dengan pikiran Chen Qingyuan. Pergi, dia mengumpulkan energinya, mengarahkan ujung jarinya, dan mengendalikan tubuhnya untuk bergegas ke jurang tak berujung tepat di bawah Fu Cheng. Memanggil, hanya dalam waktu singkat, dia tiba di tepi jurang. Melalui tubuhnya, Chen Qingyuan melihat penampakan jurang dari dekat. Mulut jurang tak berujung, dengan diameter sekitar 200.000 kaki, diselimuti awan tebal dan kabut, dipenuhi hukum-hukum kacau yang tak diketahui. Rantai-rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul dari jurang, menembus kabut tebal dan menjulang ke langit, menjerat Fu Cheng. Masuk, pikiran Chen Qingyuan muncul di benaknya. Tubuh ini melangkah langsung ke jurang tanpa keraguan sedikit pun. Dengan kendali Chen Qingyuan, meskipun ada banyak hukum kacau di permukaan jurang, dia menghindarinya satu per satu. Kami memasuki kabut tebal dan di dalam gelap gulita. Dengan mempraktikkan sihir, seseorang dapat melihat pemandangan di dalam jurang. Kosong, tidak ada apa-apa. Belum ditemukan. Ia terus mendorong lebih dalam, tetapi semakin dalam ia masuk, semakin mengerikan dan padat hukum kekacauan di dalamnya. Sekalipun Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga mengendalikannya, ia tetap tak sempat menghindar dan tersentuh. Ledakan. Tiba-tiba tubuhnya meledak dan hancur. Pada saat sebelum ledakan, Chen Qingyuan segera memutuskan koneksinya dengan tubuhnya, jadi dia tidak diserang oleh serangan balik. Dia merasa sedikit takut, lalu menatap jurang tak berujung dengan ekspresi berat, tenggelam dalam pikiran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang ada di ujung jurang? Chen Qingyuan terus menggunakan metodenya untuk menguji situasi. Tubuh luar, menjelajahi cermin kuno, menerbangkan pedang di udara, menyerang dengan kekuatan magis, Del. Banyak inisiatif yang tidak didengarkan. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan menjelajahi jurang tak berujung dan memfokuskan perhatiannya pada rantai keteraturan yang terjerat di Fu Cheng. Dia mengeluarkan pedang yang sangat tajam dan menebasnya. Zeng, rantai itu bergetar sedikit, lalu segera kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada bekas luka sedikit pun yang tersisa di tempat pedang itu menebas. Sangat sulit. Chen Qingyuan mengerutkan kening dan bergumam. Rantai ini, seperti dikatakan Raja Tianyong, sangat kuat dan tak tergoyahkan. Rantai dan jurang, tidak bisa ditembus dan bikin sakit kepala. Apa yang harus saya lakukan? Chen Qingyuan merasa khawatir dan tertekan, tidak mampu mengekspresikan dirinya. Yang Mulia, jika memang tidak ada jalan lain, lupakan saja. Raja Tianyong terus mengawasi setiap gerakan Chen Qingyuan dari titik tertinggi kota. Ia tahu bahwa Chen Qingyuan telah berusaha sekuat tenaga dan tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia mengirim pesan suara, jika kau tinggal di dunia ini terlalu lama, jika ada perubahan di jurang, kau mungkin akan terpengaruh. Sebaiknya kau segera pergi. Chen Qingyuan hanya menatap jurang tak berujung tanpa menjawab. Inilah nasib Fu Cheng. Apakah kita bisa bertahan atau tidak, itu semua tergantung pada usaha kita sendiri. Raja Tianyong berkata lagi, The Endless Abyss terlalu misterius dan mengerikan, membuat orang merasa putus asa. Apakah ia dapat bertahan hidup, hal itu tidak diketahui. Barangkali, pada suatu titik waktu tertentu, rantai keteraturan akan mengendur dengan sendirinya. Peluang untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu rendah. Skenario yang paling mungkin adalah rantai-rantai itu akan menarik Fu Cheng ke dalam jurang, dan penduduk kota tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Pada akhirnya, mereka akan perlahan ditelan kegelapan dan mati dalam keputusasaan yang tak berujung. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Chen Qingyuan bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika ia menemui masalah di jalan, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya. Jika memang masalah itu memang tidak dapat dipecahkan, maka kita harus berjuang sekuat tenaga. Sekalipun kau mati, kau harus mati dalam perjalanan untuk menyerang. Kau tak bisa diam di tempat dan menunggu sabit kematian jatuh. Mendengar ini, Raja Tianyong ragu untuk berbicara, menundukkan matanya dan mendesah. Raja Tianyong benar-benar tidak peduli dengan kematian satu orang pun, ia hanya tidak ingin penduduk kota jatuh ke jurang keputusasaan. Terlebih lagi, ada juga keluarga dan teman-temannya sendiri.
Saya tidak pernah mengungkapkan perasaan putus asa ini selama bertahun-tahun. Bahkan klan abadi kuno terkadang memberi Raja Tianyong sedikit wajah. Masalah saat ini benar-benar membuat Raja Tianyong tidak berdaya, seolah-olah ada tangan raksasa yang mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas dan dia bisa mati kapan saja. Keputusasaan menyelimuti setiap sudut Fucheng. Untungnya, berkat penindasan oleh Raja Tianyong, ketertiban di kota tetap stabil, dan tidak terjadi pemerkosaan atau penjarahan. Ayah, Tuan Muda Surong Yue berjalan dari bawah, berdiri di depan Raja Tianyong, dan memanggil dengan lembut. Jangan takut. Raja Tianyong memaksakan senyum ramah, mengusap kepala Surong Yue, berbicara lembut, dan menatap penuh kasih sayang. Baiklah, dengan ayah di sini, aku tidak takut apapun. Surong Yue tampak seperti keluar dari lukisan, mengenakan rok tanpa noda. Alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti air musim gugur, langkahnya ringan, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Bertahun-tahun yang lalu, Surong Yue, seperti Jilingyan, pemimpin ke-9 klan Phoenix, mati-matian mengikuti jejak Chen Qingyuan. Kemudian, dia menyadari bahwa meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak akan bisa menemui Chen Qingyuan. Di mata orang lain, dia adalah putri Raja Tianyong, putri kecil Fucheng, mulia, anggun, dan tak tersentuh. Namun, dia sangat jauh dari Chen Qingyuan, dan mereka berada di dunia yang berbeda. Setelah menyadari bahwa tidak ada kemungkinan untuk menjalin hubungan dengan Chen Qingyuan, Surong Yue perlahan-lahan menyembunyikan pikirannya. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Chen Qingyuan, mencari potretnya, atau melihatnya sekilas dari kejauhan saja sudah cukup. Dia menjadi semakin mempesona. Surong Yue berdiri di samping Raja Tianyong dan melihat Chen Qingyuan berdiri di kejauhan di tepi laut. Riak muncul di matanya, dan emosi yang kompleks melintas di matanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Ada ribuan bintang di langit, dan Chen Qingyuan tidak diragukan lagi adalah yang paling terang. Setidaknya, itulah yang dilihat Surong Yue. Iblis seperti dia punya banyak pengagum. Aku penasaran siapa yang bisa membuatnya berhenti dan tinggal bersamaku. Raja Tianyong mendengar bisikan putrinya, dan tahu apa yang dipikirkan putrinya. Ia tak berdaya dan mendesah pelan. Gadis, kalau kamu suka seseorang, aku bisa cari cara untuk membantumu. Sekalipun orang itu tidak setuju, aku masih bisa menangkapnya untuk tetap bersamamu. Seiring waktu, kamu akhirnya bisa punya perasaan padanya. Tetapi kamu mencintai Chen Qingyuan, dan ayah tidak bisa membantumu. Orang yang bisa membuat jantung Chen Zun berdebar pastilah wanita paling menakjubkan di dunia. Surong Yue seolah tak peduli dan tersenyum, kalau memang ada orang seperti itu, aku ingin sekali melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Raja Tianyong menoleh dan melihat tanpa berkata apa-apa lagi. Situasi saat ini baik-baik saja. Rantai ketertiban hanya mengikat Fucheng dan tidak ada gerakan lain. Chen Qingyuan mencari metode lain di lautan kesadarannya, menundukkan alisnya sambil berpikir keras. Sebelum saya menyadarinya, beberapa bulan telah berlalu. Pedang, air, api, tidak dapat melukai rantai sama sekali. Keajaiban misterius dari formasi tersebut tidak dapat menembus kurungan kehampaan dan tidak dapat membiarkan mereka yang berada di Fucheng melarikan diri. Memeras otakku dan menjadi sangat cemas. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan, yang sedang memandangi jurang tak berujung, tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi hukum di kehampaan di dekatnya. Ia segera menoleh untuk menatapnya dengan tatapan waspada. Sepertinya kamu punya masalah. Ketika orang itu tiba, suaranya datang. Sebuah suara yang familiar memasuki telinganya, dan bulu mata Chen Qingyuan sedikit bergetar. Kewaspadaan di matanya menghilang. Jelas sekali ia telah menebak siapa pengunjung itu. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul dari kehampaan di dekatnya, dengan senyum di wajahnya, tangannya di belakang punggung, berjalan santai di taman. Orang ini tidak lain adalah Kong, yang asal-usulnya misterius. Makhluk tertinggi dari zaman kuno, hidup di era yang sama dengan wanita berambut putih. Ini memang masalah yang sulit. Chen Qingyuan dan Kong saling memandang dan berkata, "Aku pernah bilang aku berutang budi padamu. Kong datang ke sini bukan untuk jalan-jalan, tapi dengan suatu tujuan. Kalau kau mengangguk, aku bisa mengembalikan kebebasan kota ini, tanpa kurungan penjara. Kau tidak datang ke sini hanya untuk membalas budi, kan?" Chen Qingyuan tidak langsung setuju. Ia lebih penasaran dengan alasan Kong muncul di sini. Mungkin ada hubungannya dengan jurang tak berujung. Aku berencana untuk datang, dan kebetulan aku melihat kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jadi aku memutuskan untuk membalas budi. 2 bulan yang lalu, Kong datang ke wilayah ini dan bersembunyi dalam kegelapan, menyaksikan Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan kebuntuan. Karena harus membalas budi, Chen Qingyuan pasti tidak punya pilihan lain sebelum dia turun tangan. Hutang budi adalah yang paling sulit untuk dibayar. Pada tingkat tertinggi, seseorang mengabaikan sebab dan akibat. Akan lebih baik jika bantuan segera dituntaskan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang jurang ini? Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan bertanya. Utang budi yang dimiliki Sora berasal dari pertempuran Kamijashi beberapa tahun lalu.
Chen Qingyuan membuka jalan bagi Kaisar Taiwei, berjuang keras hingga ia bertemu dengan mayat Kaisar yang sangat kuat. Dengan mempertaruhkan nyawanya, ia berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dan memukul mundur mayat Kaisar. Kemudian, Kaisar Taiwei melangkah ke sisi lain dan memulai pertempuran puncak. Mayat Kaisar yang menghalangi persimpangan di sisi lain adalah Kong. Saat Kaisar Taiwei bertempur dengan pihak lain, Kong menemukan kesempatan, menyingkirkan tubuh bonekanya, jatuh ke dunia manusia, dan menjadi orang bebas seperti sekarang ini. Tanpa Chen Qingyuan, Kong akan tetap menjadi boneka. Namun, budi baik ini harus dibalas. Ingin tahu? Sudut mulut Sora sedikit melengkung ke atas. Karena kau ingin membalas budi, ayo kita buat kesepakatan. Chen Qingyuan merenung, bantu Fu Cheng keluar dari kesulitan ini, dan ceritakan semua yang terjadi di jurang ini. Dua syarat, aku benar-benar bingung. Kong dan Chen Qingyuan hanya berjarak 3 kaki, saling menilai. Menghadapi keberadaan kuno ini, Chen Qingyuan tak mampu mengendalikan situasi dan hanya bisa berusaha memaksimalkan keuntungannya. Diam seringkali lebih tepat daripada terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, mengingat kau dan Si punya hubungan, aku setuju saja. Kong berpikir serius sejenak, memutuskan untuk menerima kerugian kecil, lalu mengangguk setuju. Mendengar nama, Si, pupil mata Chen Qingyuan mengecil dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Si adalah nama gadis berambut putih. Apa maksud pria berbaju hitam itu ketika mengatakan ini? Apakah dia mengenal wanita berambut putih itu? Apa hubungan mereka? Kamu kenal dia? Chen Qingyuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kau ingin tahu hubungan antara aku dan Si? Ini permintaan ketiga. Jangan serakah. Kong Xiu sangat menikmati proses menggoda Chen Qingyuan, dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Meski ada banyak sekali pertanyaan dalam benaknya, Chen Qingyuan hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Siapa si orang ini? Saat ini, Chen Qingyuan hanya mengetahui identitas pria berbaju hitam itu, yaitu seorang kaisar kuno yang menyebut dirinya Kong. Selain itu, tidak ada informasi lain. Kong dan Nangong Ge memang banyak bicara, tetapi apakah dia bersedia berbicara secara rinci dengan Chen Qingyuan tidak diketahui. Tetaplah di sini dan jangan mendekat. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Kong tampak berubah. Senyumnya menghilang, dan ia tampak acuh tak acuh. Ia memancarkan aura yang menggetarkan jiwa, dan tatapannya menjadi sangat tajam. Melihat sosok Kong berjalan selangkah demi selangkah menuju jurang tak berujung, Chen Qingyuan mengatupkan bibirnya erat-erat, tatapan matanya dalam, menyembunyikan pikiran tak terbatas. Sesuatu yang aneh terjadi. Raja Tianyong, Su Rongyue, dan yang lainnya di Fu Cheng tercengang dan terkejut. Dengan siapa Chen Zunyu baru saja berbicara. Tidak ada apa-apa di sekitarnya. Aneh sekali. Mungkinkah roh senjata Dao sedang berkomunikasi? Mengapa aku tidak bisa melihat jejak roh senjata itu? Dari tindakan Chen Zun tadi, dia pasti telah menemukan sesuatu. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Saat Pangeran Tianyong dan yang lainnya berbicara, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Jika makhluk kuno tidak memiliki sedikit saja kerahasiaan ini, bagaimana ia bisa bersembunyi dari mata surga? Sora tidak peduli dengan pikiran orang lain dan fokus pada jurang tak berujung. Datang dari udara, dia melangkah di tepi jurang. Dia menundukkan kepala dan matanya, seakan-akan melihat ke dalam jurang. Aku cukup beruntung menemukan benda ini di sini. Pupil mata hitam Kong menembus kabut tebal di mulut jurang, mengintip ke ujung jurang, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Qian Ben Kong sedang berkelana di kedalaman lautan yang kacau. Ketika ia merasakan sedikit fluktuasi abnormal dalam hukum, ia segera bergegas kembali dengan penuh semangat dan antisipasi. Memanggil, lalu Sora terjun ke jurang. Menelusuri hukum kekacauan yang tidak diketahui, sambil mengalami kerusakan untuk sementara. Setelah melewati kabut tebal, kecepatannya meningkat sedikit. Rantai keteraturan dan hukum kekacauan yang dilalui Sora. Semakin dalam mereka menyelam, semakin kuat pula hukum kekacauan itu. Pada suatu titik, Kong tidak berani menentang hukum tersebut, takut ia akan terjebak dalam perangkap mereka. Setelah akhirnya berhasil menyingkirkan tubuh boneka itu, akan sangat disayangkan dan memalukan jika aku meninggal pada malam kedatangan Seng E. Raja Tianyong mengirimkan pesan suara lainnya, Yang Mulia, dengan siapa Anda baru saja berbicara? Mendengar pertanyaan ini, Chen Qingyuan sedikit terkejut dan menjawab, tidak ada. Sepertinya Raja Tianyong tidak bisa melihat sosok Kong, jadi Kong mungkin sengaja menyembunyikannya. Kalau begitu, aku tidak akan menjelaskannya secara detail kepada Raja Tianyong. Yang Mulia, tidak perlu lama-lama di sini. Pergilah dan urus urusanmu sendiri. Anda sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana nasib Fu Cheng pada akhirnya, terserah takdir. Raja Tianyong tidak bertanya lebih jauh lagi dan terus berbicara dengan tulus, tidak ingin menunda urusan penting Chen Qingyuan. Fu Cheng akan segera bebas. Chen Qingyuan memberikan kata penegasan. Apakah Yang Mulia punya solusi? Mendengar berita itu, Raja Tianyong sangat gembira. Baiklah, tunggu. Chen Qingyuan menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun dia tidak tahu apa solusinya, secercah harapan muncul di hati Raja Yong.
Chen Qingyuan tidak bisa melihat situasi di dalam jurang. Sebuah batu besar perlahan melayang di dalam hatinya, tak pernah jatuh. Saya harap dia bisa memecahkan masalah ini. Bagaimanapun, Chen Qingyuan tidak memiliki kemampuan ini saat ini, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Kong. Hari-hari berlalu, dan Chen Qingyuan menatap dengan saksama, matanya tidak pernah lepas sedetik pun. Sudah 10 hari penuh sejak Sora masuk, dan tidak ada yang berubah. Dalam situasi ini, waktu menjadi sangat lama dan menyakitkan. Pada hari ke-13, mata Chen Qingyuan sedikit berubah, dan dia melihat beberapa rantai tatanan bergetar beberapa kali. Apakah situasinya sudah mulai memburuk? Meskipun amplitudo guncangannya tidak besar, Chen Qingyuan menangkapnya secara akurat. Genggam tanganmu erat-erat dan tahan napasmu. Pada hari ke-15, ratusan rantai keteraturan bergetar, dengan amplitudo menjadi lebih besar dan lebih jelas. Adegan ini tidak hanya disaksikan oleh Chen Qingyuan, tetapi juga oleh banyak orang di dalam Fucheng, yang sangat terkejut. Apakah benar-benar ada harapan untuk lolos dari kesulitan ini? Raja Tianyong gugup, matanya penuh harap. Tiba-tiba, rasa tak berdaya yang mendalam muncul di lubuk hatinya, dan ia merasa tak bisa berbuat banyak. Pada hari ke-20, semua rantai ketertiban mulai bergetar. Akibat pasang surut rantai, seluruh Fucheng ikut bergoyang, dan banyak bangunan di kota runtuh. Penduduk yang kurang mampu berkerumun di sudut-sudut, berkeringat deras dan menggigil. Raja Tianyong segera menstabilkan situasi di kota dan meminimalisir kerusuhan semaksimal mungkin. Pada tanggal 25, rantai pertama jatuh dari tembok kota dan jatuh dengan cepat kembali ke jurang. Dengan jatuhnya rantai pertama, akan ada rantai kedua. Menabrak, rantai berjatuhan bagai hujan, seluruh kehampaan berguncang, dan serpihan hukum yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Pada hari ke-29, semua rantai kembali ke jurang tak berujung. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja Tianyong tidak sempat terkejut atau bersemangat. Ia segera mengusir seluruh Fucheng ke kejauhan, tak berani berhenti. Ledakan. Pada saat yang sama, suara gemuruh besar datang dari ujung jurang. Saat ledakan itu terdengar, jantung Chen Qingyuan bergetar. Orang itu seharusnya masih hidup. Chen Qingyuan tidak ingin Kong mati di jurang tak berujung, jadi dia berdoa dalam hati. Sekitar 2 jam kemudian, sosok berlumuran darah menerobos kabut tebal di mulut jurang, menghancurkan semua yang ada di langit. Pakaian hitam Kong berlumuran darah. Yang paling mengejutkan adalah lengan kirinya patah dan darah mengalir keluar dari luka yang mengerikan itu tanpa terkendali. Meski wajahnya tampak menyedihkan, tatapan matanya masih tajam. Jika Anda ingin tahu jawabannya, datanglah temui saya di Qian Chengsing. Kong tidak berniat tinggal lama di sana. Ia mengirim pesan kepada Chen Qingyuan melalui udara dan menghilang dalam sekejap. Chen Qingyuan melirik Fang Qi yang hendak pergi, matanya meredup, dan ia bergumam, bahkan kau pun menderita di jurang. Tempat ini sungguh mengerikan. Jurang tak berujung ini penuh misteri, tak dikenal, mengerikan dan mencekam. Yang mulia, pada saat ini, Raja Tianyong melangkah mendekat, wajahnya penuh kegembiraan, dan berteriak keras. Yang mulia, Chen Qingyuan menoleh ke belakang. Kali ini, berkat bantuan yang mulia, kalau tidak, akibatnya tidak akan terduga. Raja Tianyong sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Chen Qingyuan, aku masih punya urusan penting. Aku akan datang ke Fucheng nanti. Baiklah, Raja Tianyong mengangguk. Suara mendesing. Dalam sekejap, Chen Qingyuan menghilang dari tempat itu. Raja Tianyong menyingkirkan emosinya yang rumit dan tak terkatakan, berbalik dan kembali ke Fucheng, bermaksud memindahkan Fucheng ke daerah aman di hutan belantara utara. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Tianyong, Chen Qingyuan secara alami langsung menuju Qian Chengsing, yang terletak di daerah terpencil di hutan belantara utara. Setelah beberapa hari, saya akhirnya berhasil menghubungi Kong. Pegunungan hijau dan air jernih, pemandangan indah. Di tepi danau, berdiri sebuah paviliun kuno yang indah. Di dalam paviliun, Sora telah berganti pakaian hitam yang bersih dan rapi, dan sedang menikmati pemandangan sambil minum. Lengan baju kirinya terbuka, membuatnya cukup mencolok. Chen Qingyuan datang dan duduk di hadapan Kong tanpa ragu. Ia mengambil anggur di atas meja dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Dia mendekatkan gelas anggur ke bibirnya dan menyesapnya. Dia meletakkan gelasnya, menatap Sora, dan bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Dia minum anggur dan berkata dengan tenang. Kamu kehilangan tangan, dan kamu masih baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya Chen Qingyuan dan Kong bertemu, jadi tidak perlu bersikap sopan dan mereka bercanda. Meskipun keduanya tidak dapat disebut teman saat ini, mereka jelas bukan musuh. Ini cedera ringan, akan sembuh dalam beberapa tahun. Itu hanya tangannya yang patah, Kong tidak menganggapnya serius. Apa isi jurang itu? Tanya Chen Qingyuan dengan wajah serius. Kau berjanji padaku, dan itu dianggap sebagai utang budi. Kau harus menjawabnya. Berbicara tentang bisnis, Kong perlahan-lahan meletakkan gelas anggur di tangannya di atas meja, dan dengan jentikan lengan bajunya, dia membuat penghalang yang sangat kuat untuk mencegah berita itu bocor. Lalu Sora menjawab dengan sangat serius, sepotong tulang.
Tulang, tanya Chen Qingyuan dengan heran. Seukuran jari kelingkingku. Sora mengulurkan jari kelingking kanannya. Tulang apa? Apakah itu penting? Ketika menanyakan pertanyaan ini, Chen Qingyuan punya firasat kuat bahwa dirinya sepertinya telah menyentuh semacam tabu, atau bahkan terlibat dalam rahasia pemerkosaan yang tak terhitung jumlahnya. Kong Yichu menatap Chen Qingyuan dan merenung cukup lama. Demi kebaikan. Akhirnya, Kong Mei tidak bermaksud berbohong dan berkata dengan tulus, tulang abadi. Kata-katanya jelas dan kuat. Ledakan. Dua kata ini bagaikan sambaran petir yang menyambar kepala Chen Qingyuan, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, matanya melebar, bibirnya bergetar, dadanya naik turun, dan emosinya bergejolak hebat. Tulang abadi, tulang abadi. Untuk waktu yang lama, Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga menekan emosinya yang gelisah, tetapi suaranya masih sedikit gemetar. Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari keabadian dengan sia-sia, menganggapnya sebagai fantasi yang mustahil. Kongda menyesap anggurnya dan mulai menceritakan masa lalu yang terlarang. Suatu hari, sebuah retakan besar muncul di langit. Dimanapun seseorang berada, entah itu kultivator atau manusia biasa, selama ia memandang ke atas, ia dapat melihat retakan di langit itu. Aturan khusus dapat dilihat oleh semua orang. Langit retak, dan tulang-tulang tubuh manusia perlahan berjatuhan. Tak lama kemudian, tulang-tulang itu terpisah secara otomatis, pecah berkeping-keping, dan beterbangan ke berbagai tempat di Shenzhou. Pemandangan ini menarik perhatian semua roh, dan banyak sekali orang kuat bergegas untuk menyelidiki. Entah berapa kali pertempuran telah dilaluinya, berapa kali prajurit ulung telah gugur, dan berapa kali senjata Dao Agung telah rusak. Beberapa pecahan tulang telah jatuh, entah terkubur di pegunungan dan lautan, atau dimiliki oleh orang-orang kuat. Tulang sangat berharga. Tulang bisa dijadikan senjata, digunakan sebagai obat mujarab, dan bisa membantu memperbaiki rantai. Entah dari mana asalnya, atau siapa yang menyebarkannya, tapi lambat laun dikenal sebagai tulang abadi. Kerangka yang relatif lengkap itu dibiarkan utuh. Seiring waktu, area tempatnya berada menjadi area khusus, menciptakan tatanan hukum yang unik. Orang-orang menyebutnya zona terlarang tulang abadi agung. Siapapun yang memasuki area terlarang, kecuali Kaisar Agung, kemungkinan besar akan mati. Bahkan Kaisar Agung pun tidak berani berlama-lama di area terlarang tulang abadi, karena sangat mudah terluka. Setelah berkata begitu banyak, Kong berhenti sejenak, mengambil anggur di meja, dan meminum beberapa gelas berturut-turut. Mendengarkan sejarah tabu ini, Chen Qingyuan membuka mulutnya sedikit, matanya berkedip-kedip terus-menerus, seolah-olah dia sedang bepergian di langit dan melihat insiden tulang abadi yang mendebarkan di zaman kuno. Fragmen tulang surgawi yang kumiliki ini dikelilingi oleh banyak batasan yang mengerikan. Mungkin ini hasil karya seorang jenius yang tak tertandingi, atau mungkin fragmen tulang surgawi ini telah membentuk hukumnya sendiri. Saya sangat gembira telah mendapatkan potongan puing ini. Kalau aku tak sengaja mencuri sesuatu dari makhluk tak tertandingi, aku tak akan takut. Kalau nanti mereka mencariku, hal terburuk yang bisa terjadi adalah perkelahian. Sekadar pengingat, batu yang Anda pegang adalah pecahan tulang langit yang menyatu seukuran kuku jari. Kong mengenal Chen Qingyuan cukup baik. Apa? Chen Qingyuan yang tadinya masih linglung, tiba-tiba terbangun. Simpan baik-baik dan jangan sampai hilang. Itu sangat langka. Kong tidak berniat merebutnya, lagi pula, itu milik Zixi. Terlebih lagi, pecahan-pecahan tulang abadi itu sudah menyatu dengan batu, sehingga hampir mustahil untuk memisahkannya. Informasi yang dipelajarinya hari ini terus mengguncang jiwa Chen Qingyuan, membuatnya sulit baginya untuk tetap tenang. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana dan aku tak bisa berkata apa-apa. Kali ini, Shenzhou harus benar-benar dibentuk ulang. Jutaan area terlarang tulang abadi yang menghilang juga harus muncul kembali. Di akhir zaman kuno, Kong pernah mengunjungi daerah terlarang bernama Tulang Abadi. Tak lama setelah masuk, ia merasakan krisis yang tak terlukiskan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, pada akhir zaman kuno, perang besar pecah, dan banyak tempat di Tiongkok ditelan oleh lautan kekacauan, termasuk zona terlarang tulang abadi besar. Kemudian, era baru dimulai, dan era kuno lama pun dimulai. Itulah era di mana Situ Lin dan Yao Gu hidup. Chen Qingyuan berusaha keras untuk mencerna informasi ini dan memiliki pemahaman lebih baik tentang dunia ini. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu yang penting tentang Kaisar Taiwei. Di masa lalu, Kaisar Taiwei melawan arus waktu dan menghitung ke depan selama lebih dari 10.000 tahun, lalu berhenti di situ. Bukannya ia tak bisa menyimpulkan lebih jauh, melainkan ia telah menemukan sesuatu dan tak ingin terkontaminasi tabu-tabu masa lalu. Ia hanya ingin menjalani hidup ini dengan damai dan tenang, lalu mati secara wajar. Akan tetapi, makhluk di seberang sana menaruh hati pada pendeta Tao tertinggi Taiwei, dan memanfaatkan kemundurannya untuk muncul, melancarkan perang pemusnahan, menghancurkan Shenzhou dan mengakhiri era kuno. Karena gangguan yang disebabkan oleh keberadaan pihak lain, yang ingin memutus jalur menuju generasi mendatang dan menghancurkan hukum ketertiban yang stabil, Kaisar Taiwei tentu saja menolak untuk setuju.
Tubuhnya yang hancur berdiri di bawah jembatan dewa, menderita selama lebih dari 10.000 hari, obsesinya masih membara. Mungkinkah Kaisar Taiwei telah menyinggung tabu tulang abadi, sehingga berhenti dan tidak berniat melanjutkan? Chen Qingyuan yakin kemungkinan ini sangat tinggi. Orang-orang di dunia mendambakan umur panjang, tetapi Kaisar Taiwei tidak. Yang lain percaya pada hidup yang penuh semangat, perlahan-lahan merasakan perjalanan hidup, dan menghadapi kematian tanpa rasa takut. Karena hidup terlalu lama, teman-teman yang kutemui perlahan-lahan mati. Jiwa-jiwa biasa takkan pernah mengerti ketidakberdayaan dan kesepian yang kurasakan. Setelah puluhan ribu tahun, Kaisar Taiwei mencapai puncak jalan tertinggi. Ia perlahan-lahan merasa lelah. Ia lebih suka minum anggur dan mengobrol dengan teman-teman lama daripada berlatih kultivasi dalam pengasingan. Hidup hanya demi hidup terlalu membosankan, dan hidup telah kehilangan maknanya. Jika Taiwei tekun menempuh jalan panjang umur, mungkin situasinya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi puluhan ribu tahun yang lalu. Sayangnya, Estrus telah menjadi masa lalu dan tidak dapat diubah lagi. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah sesuatu yang tidak diketahui. Bisakah kamu ceritakan tentang masa lalunya? Setelah waktu yang lama, Chen Qingyuan menjadi tenang dan lebih damai. Dia bersandar di kursi, tampak malas. Ya, Chen Qingyuan mengangguk dan menjawab. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda secara gratis. Bantuan telah terbalas, dan Sora dapat memilih untuk menolak. Kamu sebutkan harganya, atau apa yang kamu inginkan. Chen Qingyuan benar-benar ingin mencari tahu tentang masa lalu putrinya. Ketika mengatakan ini, Chen Qingyuan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kerugian besar. Bahkan jika itu berarti mengosongkan semua batu spiritualnya, itu akan sepadan. Alam semesta itu luas, dan sumber daya spiritual tak ada habisnya. Jika aku membutuhkannya, aku bisa mendapatkannya. Barang-barang sumber daya biasa sama sekali tidak berguna bagi Sora, dan bahkan melihatnya saja merupakan usaha yang sia-sia. Selalu ada sesuatu tentangku yang mungkin menarik minatmu. Chen Qingyuan berkata dengan tegas. Jika Kong tidak bersedia berdiskusi secara rinci, dia akan menolaknya secara langsung tanpa memberi ruang sedikit pun untuk negosiasi. Jelaslah bahwa Sora punya ide lain. Kamu punya potensi besar dan bisa menjadi pengubah keadaan di masa depan. Tapi, itu butuh proses untuk tumbuh dewasa. Kong memuji Chen Qingyuan dan yakin potensinya tak terbatas. Bagaimana kalau begini? Ayo kita buat kesepakatan. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu, dan ketika kamu sudah cukup kuat, kamu bisa melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Chen Qingyuan tampak serius. Entahlah. Kong mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum tipis, kita bicarakan nanti saja. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan sengaja mempermalukanmu. Itu pasti masih dalam batas kemampuanmu. Oh, aku janji. Setelah merenung sejenak, Chen Qingyuan tidak menemukan jebakan apapun dan berjanji. Menyegarkan, puji Kong, sambil mengambil beberapa kendi anggur berkualitas dari cincin suminya dan meletakkannya di atas meja. Setelah beberapa teguk, ia berkata perlahan, saat pertama kali bertemu Si dan aku sudah menjadi tetua sekte dalam sekte Yundao, dan dia sedang berjalan turun dari kaki gunung, berpakaian sederhana, untuk mengikuti ujian masuk. Hari itu, aku duduk di tempat tinggi, melirik ke arah kerumunan, dan tatapanku tertuju padanya. Kong dan Nangong Ge pernah membicarakan masa lalu ini sebelumnya, dan mereka membicarakannya lagi hari ini, tetapi dengan orang yang berbeda untuk diajak bicara. Mendengarkan cerita Kong, Chen Qingyuan tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya kacau. Si dan Kongju berasal dari sekte yang sama. Meskipun Si kemudian dikeluarkan dari sekte tersebut, mereka masih memiliki beberapa hubungan. Si bertemu dengan seorang bangsawan yang memaksimalkan bakat alaminya dalam Dao dan menempa jalannya sendiri. Suatu hari, saya bertemu dengan bangsawan itu dan tak kuasa menahan diri untuk menantangnya bertarung. Hanya dalam waktu kurang dari 12 ronde, saya kalah, sebuah kekalahan yang saya terima dengan tulus. Kemudian, bangsawan itu memasuki area terlarang tulang abadi dan tidak pernah keluar lagi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Si mengikuti jejak orang itu, berlatih selama bertahun-tahun, hanya untuk mencapai puncak. Hanya dengan berdiri di puncak, seseorang dapat memasuki zona terlarang tulang abadi. Siapa sangka seorang bajingan, dengan metode yang tak diketahui, tidak hanya gagal menekan semua orang berkuasa pada masa itu, tetapi juga memperoleh secercah takdir dan tiba-tiba mencapai pencerahan. Berbicara tentang ini, Kong berhenti sejenak, menyesap anggur dalam-dalam, dan tatapannya menjadi sedikit rumit. Kami berjuang demi hak untuk naik ke puncak dan bergabung dengan sekte, tetapi tak seorang pun menyangka seorang brengsek akan mencuri rumah kami. Saya sudah patah hati dan berencana untuk kembali ke tanah air dan hidup menyendiri sampai akhir hayat saya. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu Si. Dia pantang menyerah dan bersumpah untuk mencapai puncak, berapapun biayanya. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Saya tertegun sejenak sebelum mengangguk dan setuju. Saya bersedia pergi ke puncak bersamanya dan menghunus pedang saya. Setelah ribuan tahun, Si Zhen dan aku akhirnya mencapai tujuan kami.
Kami telah menghancurkan tatanan surga dan dengan paksa mencapai puncak. Era itu menjadi sangat cemerlang berkat kemunculan Si. Saya bisa mencapai puncak berkat karma Si. Ketiga kaisar tersebut sama-sama dihormati, tercatat dalam sejarah. Jika melihat ke belakang, rasanya seperti mimpi besar. Mata Kong perlahan-lahan menjadi keruh, dan pikirannya mengikuti benang tak kasat mata hingga ke ujung sungai waktu yang panjang. Ia melihat masa lalu, yang begitu tak nyata sekaligus menyentuh. Hanya dengan mendengarkan cerita ini, Chen Qingyuan merasakan gelombang emosi yang tak terlukiskan melonjak dari lubuk hatinya, termasuk kegembiraan, keterkejutan, kekaguman, dan sebagainya. Kemudian, Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Ia tampak tenang di permukaan, tetapi suaranya agak serak. Si naik ke puncak dan menjadi kaisar. Setelah mengokohkan fondasinya, ia memasuki zona terlarang tulang abadi. Jejak kaki Si tertinggal di keenam area terlarang, tetapi tidak ada jejak pria mulia itu. Seolah-olah ia telah menguap dari dunia dan tak pernah ada di sana. Setelah sekian lama, Si masih menolak menyerah dan terus mencari tanpa henti sehari pun. Perang besar baru berhenti total ketika perang besar meletus. Setelah perang, Si memotong buah daunnya sendiri, menghapus semua jejak keberadaannya di dunia manusia, dan menyegel dirinya sendiri, baru bangkit di era ini. Sora menghilangkan banyak peristiwa dan hanya menggunakan beberapa kalimat singkat untuk menggambarkan kehidupan Si dan era yang menakjubkan itu. Siapakah orang mulia itu? Chen Qingyuan menanyakan poin penting. Ketika berbicara tentang orang mulia, ekspresi Kong jelas berubah dan dia menjadi sangat tertutup. Sulit dijelaskan, tapi bagaimanapun juga dia adalah sosok yang mengerikan. Jika Kong benar-benar mengungkapkan asal-usul orang mulia itu, dia tidak bisa memastikannya. Sebaliknya, dia berkata dengan agak samar, tak terukir oleh perjalanan waktu, tak ternoda oleh hukum waktu. Seorang penjelajah ruang dan waktu, mungkin terhubung dengan zona terlarang tulang abadi. Tanpa alasan yang jelas, seluruh tubuh Chen Qingyuan menegang, seolah-olah ia telah menyentuh tabu yang sangat mengerikan. Meskipun ia memiliki banyak keraguan, ia hanya bisa menguburnya di dalam hatinya. Matanya berkedip dan mulutnya tetap diam. Batu di tanganmu, dan pecahan tulang abadi yang menyatu dengannya, adalah hadiah dari orang yang mulia. Kong mengingatnya dan menyebutkannya. Mendengar suara itu, pupil mata Chen Qingyuan mengecil dan jantungnya kembali berdebar kencang. Seseorang pernah mengamati pecahan tulang abadi dan memperoleh gambaran sekilas tentang teknik terlarang yang sesungguhnya. Atau dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata dan menciptakan senjata Tao yang melampaui dunia ini dan memiliki kekuatan untuk menekan dunia. Beberapa orang yang lebih beruntung bahkan menyadari buah Tao umur panjang dari pecahan-pecahan itu, mematahkan belenggu pembusukan makhluk surgawi, dan hidup lebih lama. Nilai dari pecahan tulang abadi tersebut tidak dapat diukur dengan hal-hal duniawi dan dapat disebut sebagai harta yang sungguh tak ternilai harganya. Dia sepertinya melupakan masa lalu. Apakah dia sedang mencari pencerahan? Chen Qingyuan bertanya. Ya, dan tidak. Kong merenung sejenak, lalu menjawab dengan serius, tujuannya adalah memutuskan hubungan sebab akibat antara keberadaannya di dunia, dengan demikian memasuki keadaan khusus, mendambakan secuil pun jejak sosok mulia itu. Dengan memutuskan hubungan sebab akibat dan memulai kembali, mungkin ia dapat menempuh jalan yang lebih luas. Orang mulia itu sangat penting baginya. Chen Qingyuan merenung. Tentu saja penting. Kong berkata tanpa ragu, di masa tersulitmu, kau tiba-tiba bertemu seseorang yang benar-benar mencintaimu, menuntunmu di jalan kultivasi sejati, melindungimu di sepanjang jalan, dan memberimu segala macam harta dan sumber daya. Tak seorang pun akan acuh tak acuh, kan? Maksudku, apa hubungannya dengan bangsawan itu? Apakah mereka guru dan murid? Atau apakah mereka pasangan Tao? Mengikuti topik ini, Chen Qingyuan terus mengajukan pertanyaan. Itu, aku tidak tahu. Kong terdiam sejenak, tatapannya tampak rumit, lalu ia berkata dengan suara berat, menurutku, hubungan antara Si dan bangsawan itu paling-paling hanyalah hubungan guru-murid, bukan hubungan pendamping Tao. Begitu makhluk-makhluk seperti itu membentuk hubungan pendamping Tao, pasti akan mengguncang langit dan semua hukum bergemuruh. Hal itu tak bisa disembunyikan. Dipahami. Chen Qingyuan mengangguk perlahan. Bagi perempuan berambut putih itu, pria mulia itu adalah cahaya penuntun hidupnya. Mereka bagaikan guru dan murid, atau sepasang kekasih, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang berarti. Seolah-olah mereka baru saja bersama untuk sementara waktu, dan itu saja. Wanita berambut putih itu hanya ingin tahu apakah pria bangsawan itu masih hidup dan apakah ia bisa bertemu dengannya lagi di kehidupan ini. Ia tidak punya niat lain. Terkadang, obsesi seseorang begitu kuat sehingga pedang paling tajam di dunia pun tak mampu memotongnya. Hanya ketika obsesi itu terpenuhi, barulah ia benar-benar bisa dilepaskan. Di antara tiga kaisar pada masa itu, selain Anda dan Si, siapa lagi? Chen Qingyuan menyelidiki masalah itu secara mendalam. Berada di sisi lain, mencari keabadian. Di tahun-tahun terakhirku, hati Taoisku goyah, dan aku tersihir dan berubah menjadi boneka. Untungnya, aku menyimpan rencana cadangan di saat-saat terakhir, melindungi sedikit kesadaran asliku.
Setiap kali dia memikirkan kejadian masa lalu itu, Kong merasa malu dan sungkan untuk membicarakannya. Jadi begitu, Chen Qingyuan memahami keseluruhan cerita, matanya jernih, dan dia mengangguk perlahan. Dialah yang, melalui metode khusus, mencari kesempatan untuk mencapai pencerahan dan tiba-tiba mencapai puncak. Sora merenung sejenak, suaranya serak. Jalan menuju keabadian telah menyeret banyak pahlawan ke dalam kegilaan. Tak menyadari bahaya yang mengancam, mereka bertahan, tak pernah mundur, satu demi satu. Chen Qingyuan mendesah. Saat muda, kita rela mempertaruhkan nyawa untuk mencapai puncak, berapapun biayanya. Saat tua, duduk di posisi tinggi, memegang kekuasaan tertinggi, bagaimana mungkin kita melepaskannya? Kita tentu akan menjadi gila mencari sesuatu untuk memperpanjang hidup, mati-matian berusaha untuk tetap hidup. Kong telah melihat terlalu banyak orang tua berjuang menghadapi kematian. Ia bisa memahaminya, tetapi ia tidak setuju dengan hal itu. Faktanya, makhluk-makhluk kuat di dunia spiritual dan raja-raja di dunia manusia memiliki banyak kemiripan. Keserakahan manusia dan keinginan yang tak terbatas. Melihat ke seluruh alam semesta, di kerajaan-kerajaan fana yang tak terhitung jumlahnya, para raja yang duduk di atas tahta naga memegang kekuasaan dengan erat hingga kematian mereka, menolak untuk turun tahta. Mempraktikkan ajaran Buddha hanya akan memperbesar keserakahan ini, bukan meredakannya. Misalnya, klan Huoling kuno, meskipun identitas leluhurnya telah dipastikan, mereka yang berkuasa tidak dapat menekuk lutut dan tidak dapat berlutut dan bersujud kepada leluhur di depan semua orang. Namun, di depan kuil leluhur, mereka yang berkuasa bersujud tanpa ragu. Alasannya sederhana, tidak masalah jika Anda bersujud kepada leluhur yang sudah meninggal. Namun, jika leluhur tersebut masih hidup dan belum mencapai puncak kekuatan tempur, hal itu merupakan ancaman bagi kekuatan seseorang. Hal ini terjadi di dunia sekuler, apalagi klan kuno abadi yang tidak pernah memiliki emosi. Leluhur roh api sangat menyadari hal ini dan lebih memilih untuk tetap tinggal di sekte Qing daripada bergaul dengan anggota klan lainnya, karena dianggap tidak aman. Jika ia tidak berhati-hati dan dikomplotkan oleh orang kuat klan kuno yang berani, sudah terlambat untuk menyesal. Pertanyaanmu lancang, jangan marah. Chen Qingyuan memutar matanya, tersenyum penuh arti, lalu mengangguk, kamu yang traktir dia. Mungkin suasananya terlalu suram, jadi dia mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih ringan. Atau mungkin dia hanya penasaran dan ingin bergosip. Apa? Kong awalnya bingung, tetapi ketika menatap mata Chen Qingyuan, dia langsung mengerti maksudnya dan mengumpat sambil tersenyum, kenapa kamu tiba-tiba memikirkan hal ini? Saya tertarik. Chen Qingyuan memperhatikan ekspresi Kong, menjaga sopan santun. Jika ia tak sengaja menyinggung inti pembicaraan Kong, ia akan langsung menyela dan bertanya lagi. Sejujurnya, memang ada masa lalu, tapi tidak seperti itu lagi. Kong sudah lama melupakan masa lalunya. Dia memukau seluruh era. Tanpa kegigihannya, kita tidak akan mampu menciptakan pemandangan megah tiga kaisar yang hidup berdampingan, dan aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncaknya. Kala itu, demi merencanakan peristiwa pencerahan yang menantang surga, Kong dan gadis itu telah bersama selama ribuan tahun, jadi bagaimana mungkin mereka bisa tenang? Namun, begitu sebuah pikiran muncul di benaknya, pikiran itu diputus oleh Kong. Karena Kong sangat jelas tentang kenyataan bahwa ia tidak bisa lepas. Daripada semakin terjerumus, lebih baik segera putuskan hubungan emosionalnya. Chen Qingyuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mendengarkan dengan tenang. Aku lelah, ayo tidur siang. Setelah berkata begitu banyak, ia menenggak beberapa teko anggur berkualitas, mengenang masa lalu, bersandar di kursi, perlahan menutup mata, dan berkata dengan suara lelah, aku tidak peduli lagi padamu, kau bisa pergi sendiri. Chen Qingyuan menatap langit yang perlahan tertidur, merasa tertekan. Setiap kata informasi yang kita ketahui saat ini terukir dalam di jiwa kita dan tidak dapat dihapus. Dia menundukkan alisnya dan menatap gelas anggur di depannya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan meminumnya sekaligus. Setelah minum anggur, Chen Qingyuan perlahan berdiri, menghadap ke langit, dan membungkuk dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya. Saat berikutnya, Chen Qingyuan berjalan keluar dari paviliun kuno, terbang ke udara, dan pulang mengikuti angin. Di dalam paviliun, Kong sedang beristirahat dengan mata terpejam, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang nyaris tak terlihat. Dalam pertikaian besar ini, siapa yang akan tertawa terakhir? Sora tertidur, bermimpi, seolah kembali ke masa mudanya, ke tempat pertemuan pertamanya dengan Si. Saat itu, bisakah ia membayangkan begitu banyak hal indah yang akan terjadi nanti? Setelah meninggalkan paviliun kuno, saya menemukan tempat terpencil. Chen Qingyuan berlatih teknik meditasi, secara bertahap menenangkan pikirannya yang gelisah dan tidak lagi membiarkan pikiran acaknya menjadi liar. Betapapun rumitnya suatu masalah, Anda akan selalu dapat menemukan jawaban yang akurat di masa mendatang. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk bergerak menuju tempat yang lebih tinggi.
Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, barulah ia akan memenuhi syarat untuk mengakses tabu-tabu dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui dan mengungkap banyak pertanyaan yang mendalam di dalam hatinya. Mari kita pergi ke Fucheng dulu, lalu cari tempat yang cocok untuk beristirahat dan minum cawan anggur abadi itu. Chen Qingyuan segera menghubungi Raja Tianyong, mengetahui lokasi Fucheng, dan bergegas ke sana. Ketika saya memikirkan anggur osmanthus yang harum manis, saya mulai menantikannya. Apakah segelas anggur ini benar-benar mengandung kekuatan tertinggi Taoisme, menerobos hambatan tubuh reinkarnasi dan mencapai jembatan ilahi? Apakah anggur ini layak disebut anggur peri atau tidak, tergantung pada situasi sebenarnya di masa mendatang. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di hutan belantara utara, sebuah kota besar jatuh ke dataran tandus, membawa peluang ke tempat ini. Penghalang telah dicabut dan penduduk kota dapat masuk dan keluar dengan bebas. Setelah selamat dari bencana itu, saya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Kata-kata tak mampu menggambarkan gejolak emosi di hati saya. Sedetik kemudian saya merasa seperti berada di jurang yang menelan jiwa saya, dan sedetik kemudian saya lolos dari panggilan maut dan menyambut fajar harapan. Yang mulia, Raja Tianyong membuka gerbang kota dan secara pribadi menyambutnya di luar kota. Yang mulia, mari kita masuk dan bicara. Keduanya berjalan berdampingan tanpa kata-kata sopan. Saat mereka memasuki kota, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Chen Qingyuan, dipenuhi rasa kagum dan syukur. Kerumunan orang membicarakan urusan Chen Qingyuan, dipenuhi rasa hormat. Istana yang mewah dan indah ini dipenuhi dengan banyak hiasan. Teh dihidangkan dan para pelayan pun bubar. Hanya Raja Tianyong dan Chen Qingyuan yang tersisa di aula. Mereka tidak berjauhan dan saling memandang sambil tersenyum. Yang mulia, kali ini berkat bantuan Anda. Raja Tianyong mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Tidak perlu bersikap sopan di antara kita, bisik Chen Qingyuan, jika aku mendapat masalah di masa depan, aku mungkin butuh bantuanmu. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk bertanya. Raja Tianyong tidak asal bicara, dia sangat serius. Saya tidak akan sopan, kata Chen Qingyuan sambil tersenyum. Sama-sama, Kai Tuo. Raja Tianyong tersenyum dari lubuk hatinya. Keduanya mengobrol tentang situasi dunia saat ini dan arah pengembangan Fucheng di masa depan. Saat kami mengobrol, lebih dari 1 jam berlalu. Di mana Kakak Lin? Apakah dia sudah keluar? Setelah obrolan santai, Chen Qingyuan mengangkat topik serius. Lao Lin belum keluar. Raja Tianyong menjawab. Lao Lin yang mereka bicarakan adalah salah seorang guru Taoisme paling terkemuka saat itu, dan dia memainkan peran penting dalam pendirian Fucheng. Fucheng telah mengalami bahaya besar, tetapi Lin Yuan masih tetap menyendiri. Mungkin itu adalah momen yang sangat penting dan ia tidak bisa diganggu. Ketika saudara Lin keluar dari tempat peristirahatannya, Yang Mulia, mohon serahkan slip giok dan cincin sumi ini kepadanya. Slip giok itu mencatat permintaan dari Chen Qingyuan, yang meminta Lin Yuan untuk beristirahat sejenak dan kemudian membuat sesuatu yang lain untuknya. Benda ini sangat penting. Bentuknya seperti gelang dan menjelaskan cara mengintegrasikan kekuatan Tao yang sangat istimewa. Ini bukan senjata, melainkan benda spiritual yang membantu dalam kultivasi. Chen Qingyuan sudah punya ide ini sejak lama. Ini bukan untuk penggunaanku sendiri, tetapi untuk masa depan Yi. Ayah kandung Yi adalah seorang murid Buddha kontemporer, seorang jenius Buddha yang paling cerdas dan berbakat. Ayah kandungnya adalah anggota klan Yu, yang memiliki hubungan dengan klan iblis. Mengolah kitab suci sejati Kaisar Agung King Yu, Buddha dan iblis adalah satu dan sama, contoh yang unik di dunia. Sebelumnya, Chen Qingyuan mewariskan jalan keseimbangan kepada Yi untuk mencegah terganggunya stabilitas kekuatan Buddha dan iblis yang dapat menyebabkan dirinya menderita serangan balasan. Dalam situasi saat ini, Yi mungkin mampu menekan kelainan pada tubuhnya, tetapi sulit mengatakan apa yang akan terjadi setelah kultivasinya menjadi lebih maju. Chen Qingyuan berharap Lin Yuan secara pribadi akan memurnikan benda spiritual ini. Lain kali Anda bertemu Yi, berikan dia ini sebagai hadiah. Ada banyak bahan langka di cincin sumi, yang seharusnya lebih dari cukup untuk memurnikan benda spiritual ini. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya sendiri yang akan menyerahkannya kepada Pak Tua Lin. Raja Tianyong mengambil slip giok dan cincin Sumeru, dan membuat janji dengan ekspresi serius. Ya, Chen Qingyuan mengangguk sedikit dan memutuskan untuk pergi melakukan hal lain. Aku akan membawamu ke sana. Raja Tianyong berdiri untuk mengantarnya pergi. Keduanya berjalan berdampingan menuju gerbang kota, saling memandang, dan tidak mengatakan apapun. Memanggil. Saat berikutnya, Chen Qingyuan melesat pergi terbawa angin dan menghilang tanpa jejak. Raja Tianyong memandang ke kejauhan dan berdiri di sana untuk waktu yang lama, tak bergerak seperti gunung. Di lantai atas loteng tertentu di Fucheng, putri kecil Surong Yue memperhatikan Chen Qingyuan pergi dari jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun di hadapannya. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan tiba di Qingzhong. Setelah berbincang-bincang beberapa patah kata dengan kakak seniornya Lin Changsheng, dia bergegas mengasingkan diri. Saat terjadi terobosan, lebih aman untuk tetap di rumah.
Kita tidak akan terganggu dan tidak perlu khawatir tentang masalah keselamatan. Masuklah ke ruang rahasia dan atur banyak batasan. Duduk bersila di atas bantal, dia membalikkan tangan kirinya dan sebuah pot giok muncul di telapak tangannya. Panci itu diisi dengan anggur osmanthus, secukupnya untuk satu cangkir. Ada banyak pola Tao yang diukir pada pot batu giok untuk mencegah aura Tao dari anggur abadi tersebar dan dengan demikian merusak kekuatan obat. Berdengung, bibi tabib segera memberitahu Chen Qingyuan cara membuka batasan pada pot giok. Ikuti langkah-langkahnya dan perlahan-lahan lepaskan kekuatan misterius Anda. Pot giok itu mulai bergetar pelan, dan riak-riak muncul di badan pot yang halus. Setelah setengah batang dupa, penahannya terangkat dan gabusnya dibuka. Tiba-tiba, setitik aroma anggur yang kaya menguar dari mulut botol dan menusuk hidung Chen Qingyuan. Hanya sekali hirup, kepalanya langsung pusing, matanya kabur, seluruh tubuhnya lemas, dan kesadarannya melayang, seolah-olah ia sedang mabuk. Setelah beberapa saat tidak sadarkan diri, Chen Qingyuan segera mengaktifkan kekuatannya yang mendalam untuk memurnikan mabuknya di tubuhnya. Anggur yang lezat dan lembut. Di kehidupan sebelumnya, Chen Qingyuan tak pernah membayangkan anggur apapun yang dapat menandingi anggur osmanthus di tangannya. Meskipun anggur abadi itu belum sampai ke tenggorokannya, ia yakin akan hal itu. Mendeguk. Dengan penuh harap, Chen Qingyuan mendekatkan mulut kendi ke mulutnya, memiringkan kepalanya sedikit, dan semua anggur peri mengalir ke mulutnya tanpa setetes pun tersisa. Sajak Dao yang sangat murni. Dalam sekejap, bintik-bintik cahaya bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Chen Qingyuan, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Semua energi spiritual di ruang rahasia mengalir deras dan memasuki tubuhnya dengan sendirinya. Setelah anggur masuk ke perutnya, sebelum Chen Qingyuan bisa merapal mantra untuk memurnikannya, tubuh reinkarnasinya menjadi bergairah dan dipenuhi aura kekerasan. Aku telah menyempurnakan beberapa obat Tao terhebat sebelumnya, tetapi tidak ada satupun yang lebih baik daripada secangkir anggur abadi ini. Chen Qingyuan memejamkan matanya erat-erat, seolah-olah dia berada di lautan spiritual tak terbatas dan murni, diselimuti oleh energi spiritual yang luas. Yang paling aneh adalah bahwa sajak Tao anggur abadi memasuki tubuh secara alami, tanpa perlu mengeluarkan energi untuk memurnikannya, dan tidak akan melukai meridian. Bahkan jika manusia fana meminumnya, mereka tidak akan meledak. Ramuan abadi akan secara otomatis mengubah cara energi spiritual memasuki tubuh sesuai dengan kondisi fisik peminumnya, agar tidak melebihi batas toleransi. Ruang rahasia itu dipenuhi dengan pesona spiritual yang kaya dan lapisan kabut putih, seperti negeri dongeng. Boom, boom, boom. Setiap bagian tubuh mengeluarkan suara yang nyaring. Tubuh reinkarnasi menyerap kekuatan anggur abadi dan mulai bertransformasi. Lapisan cahaya keemasan redup muncul di permukaan tubuh, dan pola Tao yang misterius dan tak terbatas samar-samar muncul di kehampaan. Beberapa pusaran energi spiritual terbentuk di setiap sudut, dan ada juga penampakan aneh yang samar. Benar-benar ada peluang untuk menerobos kemacetan. Hanya dalam waktu singkat, Chen Qingyuan merasakan perubahan pada tubuh reinkarnasinya dan terkejut. Fondasi lautan reinkarnasi dalam tubuh seperti bintang yang kacau, dan lapisan penghalang transparan muncul di luar. Penghalang ini dimaksudkan untuk menerobos kemacetan budidaya. Dengan menyerap energi spiritual dan mendobrak penghalang, Anda dapat menerobos batasan periode Mahayana dan mencapai jembatan ilahi. Merayu, penghalang di luar laut samsara mulai bergetar pelan, memancarkan riak-riak melingkar. Jelas sekali penghalang itu dipengaruhi oleh kekuatan anggur abadi. Penghalang itu tak lagi sekuat sebelumnya dan perlahan-lahan goyah. Chen Qingyuan mengabdikan dirinya untuk mengolah rantai, dan kini ia membutuhkan bantuan cawan anggur abadi tertinggi ini untuk melepaskan diri dari belenggu dan menyentuh jembatan ilahi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jangan lewatkan. Jika seseorang berlatih sesuai aturan, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun untuk mengumpulkan pengalaman, atau bahkan lebih lama. Di era yang makmur, beberapa tahun saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Chen Qingyuan harus segera naik ke jembatan ilahi, agar ia dapat memiliki tingkat kekuatan tertentu di masa depan dan tidak dibatasi dalam berbagai hal. Segelas anggur ini terlalu berharga. Sulit untuk membalas budi. Setelah meminum segelas anggur ini, Chen Qingyuan akhirnya mengerti betapa berharganya anggur ini, dan bahkan pengobatan Tao yang paling mujarab pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Saat Tao dipraktikkan, kekuatan anggur abadi mengalir deras di dalam tubuh, dan pada akhirnya semua akan kembali ke lautan reinkarnasi. Perlahan-lahan biarkan tubuh mencapai kondisi optimal, lalu hancurkan hambatan dalam satu gerakan. Laut Kekacauan, Kerajaan Buddha Bintang 9. Kerajaan Buddha penuh dengan hal-hal aneh, yang menyebabkan kematian banyak biksu. Ketika berita itu tersebar, para biksu Buddha bergegas menyelidiki situasi tersebut. Saat ini, para pengikut Buddha dan biksu terkemuka lainnya semuanya berada di kerajaan Buddha, melantunkan kitab suci dan melafalkan nama Buddha, bersinar dengan cahaya keemasan. Kabut hitam pekat menyelimuti gambar Buddha, hasil obsesi seorang biksu di zaman dahulu yang tak pernah padam hingga kini. Buddha terobsesi dengan gagasan bahwa dunia adalah neraka dan semua hal adalah setan.
Berdengung, suara Buddha bertahan dan bergema di seluruh kerajaan Buddha. Para biksu bertahan cukup lama, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan beberapa helai keringat dingin di dahi mereka. Jika mereka bertahan lebih lama lagi, obsesi Sang Buddha mungkin akan menyerbu pikiran mereka, dan akibatnya akan sangat buruk. Saya satu-satunya biksu di sini, silakan pergi. Putra Sang Buddha merasakan kesulitan para biksu dan memberi mereka perintah. Ini tidak pantas. Para biksu terkemuka tidak ingin membiarkan murid Buddha menghadapinya sendirian, dan menggelengkan kepala, tidak setuju dengan usulan tersebut. Aku seorang bodhisattva, dan aku tidak akan dirasuki oleh setan. Jika kau di sini, dan terjadi sesuatu yang salah, kau tidak hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan mengalihkan perhatianku. Murid Buddha duduk bersila di depan, menangkupkan kedua tangannya, melantunkan kitab suci dan menyampaikan pesan kepada para biksu. Mendengarkan sabda Sang Buddha, para biksu tersenyum pahit. Ya, kalau kita menunda beberapa hari lagi, kita bukan saja tidak akan mampu menolong, tetapi juga akan menimbulkan masalah bagi umat Buddha. Saya benar-benar bingung. Segera pergi. Seorang guru Zen tahu bahwa kemampuannya terbatas, jadi dia berbalik dan berjalan keluar. Para biksu terkemuka lainnya masih ragu-ragu, khawatir bahwa sang murid sendiri tidak akan mampu menahan kekuatan obsesi biksu Buddha kuno itu. Jika sesuatu terjadi pada sang murid, itu akan menjadi pukulan yang sangat menyakitkan bagi seluruh umat Buddha. Ayo kita semua pergi. Murid Buddha itu berbicara lagi. Ya, karena sang murid Buddha bersikeras demikian, para biksu tidak berkeberatan dan mundur satu demi satu. Meskipun penghalang kerajaan Buddha sangat kokoh, kekuatan gabungan para biksu masih berhasil merobeknya dan kemudian melangkah keluar. Dengan demikian, hanya murid-murid Buddha yang tersisa di kerajaan Buddha yang misterius itu. Ledakan, langit di atas kerajaan Buddha ditutupi awan gelap, kilat, dan guntur. Tekanan pada murid Buddha itu tiba-tiba meningkat, dan tubuhnya, yang tadinya melayang tinggi di udara, tiba-tiba merosot. Beberapa pola Buddha hitam muncul di wajahnya, seperti garis-garis pada kaca yang pecah karena benturan, padat. Bodhisattva Avalokitesvara, menghadapi kesulitan sendirian, murid Buddha itu tetap tenang, membaca kitab suci, dan tidak takut pada apapun. Hukum obsesi Buddha mencakup wilayah tempat para murid Buddha berada. Berdasarkan situasi ini, ia ingin memperlakukan para murid Buddha sebagai wadah untuk menyalurkan keinginannya sendiri. Dengan sedikit obsesi untuk menjadi seorang Buddha, mungkinkah dia juga ingin mengambil alih tubuh orang lain? Para pengikut Buddha memiliki pikiran bodhi dan ditakdirkan untuk tidak dilahap oleh obsesi Buddha. Paling banter, mereka akan terperangkap di kerajaan Buddha, menderita setiap saat hingga obsesi Buddha habis. Banyak sekali orang yang menyaksikan kejadian ini dan membicarakannya secara diam-diam. Di banyak wilayah laut perbatasan, reruntuhan kuno yang tidak diketahui telah muncul, menarik para pahlawan dari seluruh dunia untuk berbondong-bondong ke sana. Kebanyakan kultivator tidak menyadari bahaya yang mengintai di balik reruntuhan kuno, dan enggan terdesak demi bertahan hidup. Mereka hanya ingin mendapatkan kreasi yang menakjubkan dan mencapai posisi yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, di suatu tempat di timur, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia akan terjadi. Datangnya era baru tidak hanya berdampak pada batas laut, tetapi juga membawa perubahan pada hukum larangan di berbagai tempat. Makam Markis Yunan telah dibuka. Seseorang sebelumnya telah menemukan lokasi makam Markis Yunan, tetapi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak dapat membuka pintu makam, karena tidak dapat dihancurkan. Kini, banyak hukum di atas pintu makam telah dilanggar. Beberapa orang berkuasa menyadari hal ini, sangat gembira, dan segera bertindak. Setelah berjam-jam bertahan, penghalang pintu makam akhirnya berhasil ditembus. Ledakan. Setelah mendorong pintu dengan kuat, sekelompok orang itu segera masuk dengan penuh harap. Meskipun saya menantikannya, tentu saja saya tidak akan lengah. Saya akan berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah, karena takut menyinggung niat membunuh dan menyebabkan bencana. Namun, setelah semua orang masuk, mereka mendapati makam kuno itu kosong. Kosong. Semua orang terkejut dan mencari berkali-kali, tetapi mendapat hasil yang sama. Kita sudah berusaha keras, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh rugi besar. Beberapa pria kuat mulai mengeluh bahwa harapan mereka setinggi sebelumnya, dan harapan mereka rendah sekarang. Bisakah kamu mencari tahu apa peninggalan ini? Sekarang Anda sudah di sini, Anda tidak bisa begitu saja berbalik dan pergi. Di antara kerumunan itu, ada banyak orang kuat dari klan kuno abadi. Pola di luar pintu terlihat agak familiar. Penghalang itu telah hancur, dan pola Suan di pintu makam tak lagi kabur karena kebingungan. Seorang lelaki tua dari klan kuno mengamati pintu makam dengan saksama dan tampaknya telah menemukan petunjuk. Wajahnya berubah dan matanya sedikit berkedip. Setelah mempelajari aturan pintu makam, ia menggunakan cermin khusus untuk menemukan petunjuk di reruntuhan. Pada akhirnya, orang-orang kuat dari klan kuno abadi sampai pada suatu kesimpulan. Makam Markis Yunan. Para pahlawan berseru dan sangat gembira. Yang lain tidak mengerti apa artinya ini, tetapi para pemimpin klan kuno sangat memahaminya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan yang tak terselubung, dan mata mereka menunjukkan keserakahan yang kuat.
Markis Yunan menjaga makam kaisar hingga wafatnya. Setelah kita menemukan tempat peristirahatan terakhir Markis Yunan, makam Kaisar Taiwei pasti berada di area ini. Kemungkinan ini sangat tinggi, dan orang-orang dari berbagai klan kuno yang hadir sangat bersemangat, dan mereka tidak setenang biasanya. Kirim pesan kepada leluhur klan segera dan minta mereka datang dan menyelidiki. Jika tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan makam Kaisar Taiwei, pasti akan sangat menarik. Masalah ini sangat penting, dan kita harus membiarkan leluhur maju untuk mengambil alih sesegera mungkin guna menstabilkan situasi di sini. Semuanya, keluar. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa tempat ini ada hubungannya dengan makam Kaisar Taiwei, klan kuno abadi tidak akan mengizinkan para kultivator biasa untuk tinggal lama di sini. Tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan klan kuno itu, dan mereka semua pergi, berlari sejauh mungkin. Tak lama kemudian, wilayah ini diduduki oleh beberapa suku kuno yang mengadakan diskusi rahasia. Tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus, dan berita ini tidak dapat dirahasiakan terlalu lama. Ketika para pemimpin banyak klan kuno mengetahui tentang makam Markis Yunan, mereka semua mengirim para ahli mereka ke sana, karena takut akan tertinggal dan kehilangan kesempatan. Untuk sementara waktu, wilayah timur menjadi sangat hidup. Masyarakat Buddha mulai mengalami sakit kepala. Dengan begitu banyak tokoh kuat dari klan kuno yang hadir secara langsung, sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang dari klan kuno tidak pernah mematuhi aturan dan cenderung menimbulkan kekacauan di timur. Beberapa tahun yang lalu, klan kuno Sangyu mengirim orang ke timur, berharap untuk memaksa agama Buddha menyerahkan hak penambangan tambang licang. Agama Buddha secara langsung menolak permintaan ini. Sekarang, klan-klan kuno yang kuat telah berkumpul di timur, pertama untuk menyelidiki makam Markis Yunan secara mendalam guna melihat apakah mereka dapat menemukan makam Kaisar Taiwei, dan kedua untuk menekan sekte Buddha dan merebut sumber daya penting di timur. Suku kuno memiliki permintaan tinggi terhadap urat mineral, yang digunakan untuk membangun dan memelihara prajurit Tao. Tambang licang merupakan sumber daya mineral yang amat terkenal di dunia, dan klan kuno amat memperhatikannya. Memanfaatkan kesempatan berkumpul di makam Markis Yunan, beberapa orang tua berbicara tentang urat mineral dan berdiskusi tentang cara mencocokkannya. Meskipun urat mineral direbut oleh berbagai klan kuno, dan jumlah penduduknya lebih banyak daripada sumber dayanya, itu tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Beberapa bulan kemudian, agama Buddha menghadapi bencana besar. Lebih dari 10 klan kuno bersatu, masing-masing mengirimkan orang yang kuat, mengendarai kereta perang kuno yang megah, dan melaju ke sekte Buddha, dengan momentum yang dahsyat dan tanpa niat jahat. Lebih dari selusin kereta perang diparkir di ketinggian di atas kuil Buddha, memberikan sikap merendahkan kepada orang-orang dan sama sekali tidak mengindahkan ajaran Buddha. Akar klan kuno abadi telah dipindahkan ke dunia besar, dan tidak ada lagi banyak kekhawatiran seperti sebelumnya. Agama Buddha hanya mempunyai satu tokoh yang kuat, yaitu biksu tua, dan fondasinya masih terlalu dangkal. Berbeda dengan klan kuno, bahkan jika leluhur mereka gugur dalam pertempuran, mereka dapat dengan cepat menggunakan sumber daya mereka untuk melahirkan prajurit-prajurit terbaik baru. Selama fondasi mereka utuh, status klan kuno akan tetap tak tergoyahkan. Abbas, silakan keluar dan temui aku. Di atas kereta perang berwarna putih giok, seseorang berteriak keras, mengguncang bumi. Banyak biksu ketakutan melihat pemandangan suku kuno itu, berkeringat dingin, dan terus melantunkan Amitabha untuk mencoba meredam kepanikan dan ketakutan mereka. Beberapa biksu terkemuka tampak gelisah, bertanya-tanya apakah mereka bisa selamat dari bencana ini. Semoga Sang Buddha memberkati mereka. Dada, biksu tua itu berjalan keluar perlahan dari kedalaman kuil Buddha, mengenakan jubah sederhana dan dengan langkah mantap. Kepala biara, para biksu di aula depan memandang biksu tua itu dan membungkuk serempak. Dengan rasa aman, kepanikan di hati mereka sebagian besar mereda. Biksu tua itu telah mengantisipasi bahwa suku-suku kuno akan bersatu untuk melancarkan serangan. Menghadapi pemandangan ini, dia tidak gugup sama sekali dan tetap tenang dan kalem. Melangkahlah ke udara dan berjalan-jalan santai di taman. Perlahan-lahan naik di atas lautan awan, dia berada pada ketinggian yang sama dengan para pahlawan suku kuno. Ada urusan penting apa yang membawa kalian ke sini, wahai para dermawan? Ada cahaya Buddha di belakang biksu tua itu, muncul dan menghilang. Sejak menerima ajaran Buddha Kasyapa, pengetahuan Buddha biksu tua itu semakin berkembang. Saat ini, tak seorang pun tahu seberapa kuatnya dia. Bahkan jika dia menjadi kaisar, dia pasti tidak akan mencapai level kaisar semu. Tambang licang, seorang leluhur tua klan kuno Sangyu maju dan berbicara. Jika Anda menemukan urat mineral, apakah Anda akan menambangnya dengan hati-hati dan membagikannya kepada para biarawan dari semua sisi? Biksu tua itu bertanya. Itu bukan urusanmu. Seseorang berkata dengan suara dingin. Sebagai kepala biara sebuah sekte Buddha, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk menstabilkan ketertiban di wilayah ini. Berdasarkan pemahaman saya tentang suku kuno, saya pasti akan menghancurkan sumber urat mineral dan menghilangkan manfaatnya dalam waktu singkat.
Setelah itu, suku kuno dapat berbalik dan pergi. Apa yang akan dilakukan roh-roh yang tinggal di negeri ini setelah mereka kehilangan sumber daya yang menopang mereka? Sekte Buddha secara nominal menduduki tambang licang, tetapi memberikan sebagian besar sumber daya mineral kepada berbagai sekte untuk dikembangkan bersama dan mengurangi persaingan. Biksu tua itu dengan tulus ingin membawa perdamaian ke timur dan mengurangi pembunuhan. Sekte Buddha begitu dermawan, sudah lama menduduki posisi dominan di timur, tetapi bahkan beberapa biksu jembatan ilahi pun tak mampu merekayasanya. Apa gunanya? Orang-orang zaman dahulu tidak dapat memahami perilaku agama Buddha. Mereka memiliki banyak sumber daya, tetapi terlalu bodoh untuk memberikannya kepada orang lain. Langkah ini memang baik di dunia kultivasi yang kejam, yang membingungkan orang lain. Namun, ini adalah filosofi Buddha untuk menyelamatkan dunia, yang berbeda dengan cara orang mempraktikannya di dunia. Para donatur, silakan datang. Menghadapi kerumunan sendirian, biksu tua itu tidak takut, tatapannya acuh tak acuh dan nadanya dingin. Apakah kamu tidak setuju? Semua orang terkejut. Biksu tua, apakah menurutmu kami datang ke sini untuk membicarakan hal ini denganmu? Suku Tiansui kuno, anggota klan Yu, mengerutkan kening dan berbicara dengan nada buruk. Apakah Anda belum mengerti situasinya? Saya di sini hari ini untuk memberi tahu Anda. Kami akan segera menuju tambang licang. Mohon jangan ikut campur. Jika terjadi konflik, Sekte Buddha akan dimintai pertanggungjawaban. Klan kuno Sangyu pernah datang sekali sebelumnya, dan tidak mudah bagi mereka untuk berselisih dengan agama Buddha. Kali ini, situasinya berbeda, dan sikap mereka arogan, tidak peduli sedikit pun pada agama Buddha. Saya ingin berpesan kepada semua donatur, jika itu bukan milik Anda, jangan sentuh. Kalau tidak, saya tidak akan mudah diajak bicara setelah saya meletakkan kitab suci. Ketika mengucapkan kata-kata itu, biksu tua itu menyipitkan matanya dan memperlihatkan senyum yang baik dan ramah. Namun, senyuman ini agak menyeramkan dan membuatku merasa tidak nyaman. Para biksu Buddha mendongak dan mendengar kata-kata biksu tua itu. Mereka begitu terkejut hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan diam-diam menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Kepala biara itu seperti biasa. Jika ia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan seseorang, ia pasti akan menggunakan tangannya untuk bernalar. Apa? Para pemimpin suku kuno semuanya tercengang oleh kata-kata ancaman yang begitu jelas, dan curiga bahwa mereka salah dengar. Biksu tua itu pasti sudah gila dan otaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kalau tidak bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Para lelaki kuat dari berbagai klan kuno memperlihatkan ekspresi terkejut, dan reaksi pertama mereka bukanlah marah, melainkan geli. Biksu tua, mungkin aku tidak mendengar dengan jelas apa yang kau katakan tadi. Seseorang bercanda. Para guru dari berbagai ras menatapnya dengan aneh dan memasang telinga tajam, ingin melihat apakah biksu tua itu benar-benar berani bersikap sombong. Semua yang hadir di sini adalah orang senior yang kultivasinya mendalam, bagaimana mungkin mereka sulit mendengar. Semua orang tampaknya memperlakukan biksu tua itu seperti belalang yang sedikit lebih besar, dengan ekspresi tertarik dan setengah tersenyum di wajah mereka, dan mereka tidak keberatan untuk meliriknya beberapa kali lagi. Jika orang yang berdiri di depan mereka adalah Chang Geng Sword Immortal, orang-orang kuat dari klan kuno pasti akan memperlakukannya dengan serius, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat, dan tidak akan berani mengolok-oloknya. Meskipun biksu tua dari Sekte Buddha itu kuat, klan kuno percaya bahwa ia terbatas dan mudah dihadapi. Setidaknya, itulah kekuatan yang ditunjukkan biksu tua itu kepada dunia luar. Sepertinya ada yang salah dengan telingamu, dermawan. Tidak apa-apa, aku bisa menjelaskannya lagi. Biksu tua itu berwajah ramah dan tersenyum ramah. Jika kau terus mencari-cari kesalahanku dan memaksaku untuk meletakkan kitab suci, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Hahaha, mendengar kata-kata ancaman dari biksu tua itu lagi, orang-orang suku kuno itu saling berpandangan dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang meriah menembus awan tebal dan bergema di seluruh angkasa. Sarkasme yang begitu gamblang membuat banyak biksu Buddha marah. Mereka mengepalkan tangan, bertekad hidup dan mati bersama agama Buddha, dan siap bertempur sampai mati. Sang biksu tua tetap tersenyum, setenang air, dan tidak peduli sama sekali. Pak Tua, Anda memang tokoh penting, tak diragukan lagi. Tapi, kenali diri Anda sendiri. Dengan kemampuan Anda, bagaimana Anda bisa bersaing dengan kami? Orang yang bicara liar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Biksu, engkau melantunkan sutra dan melafalkan nama Buddha sepanjang hari. Mungkinkah otakmu telah menjadi bodoh dan engkau tidak dapat memahami situasi di hadapanmu? Jangan buang waktu, ayo cepat ke tambang licang. Sekalipun Sekte Buddha punya keberanian 100 kali lipat, mereka takkan berani keluar dan menghentikan kita. Setelah tertawa, para pahlawan suku kuno itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, tatapan mereka menjadi tajam dan kata-kata mereka menjadi sombong. Sang biksu tua masih tersenyum tipis, dan mendengarkan ucapan-ucapan sinis tersebut tanpa ada gejolak emosi. Setelah beberapa saat, ketika orang-orang itu perlahan terdiam, biksu tua itu mendesah pelan, "Ah."
Semoga Buddha mengasihani saya. Buddha kita penuh belas kasih dan menyelamatkan orang dari penderitaan. Namun beberapa orang bertekad mencari kematian, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya jika bersikap kejam. Ajaran Buddha saya terlalu dangkal untuk membimbing para donatur yang sesat ke jalan yang benar. Nah, tugas penting ini hanya dapat dipercayakan kepada Sang Buddha. Sang biksu tua menangkupkan kedua tangannya, menundukkan alisnya dan berbicara kepada dirinya sendiri. Perilaku ini seperti menyapa Sang Buddha, memohon pertolongan Sang Buddha, dan kemudian menyelamatkan beberapa donatur. Tentu saja, sang pendonor tidak perlu khawatir bagaimana cara melihat Sang Buddha, biksu tua itu akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantu. Beberapa kereta perang sudah mulai bergerak, bersiap meninggalkan sekte Buddha dan menuju tambang. Tanpa diduga, sebuah penghalang emas tiba-tiba muncul, menutupi langit dan menghalangi jalan kereta perang. Para donatur, silakan tinggal. Segera setelah itu, biksu tua itu melangkah maju, dan sekuntum teratai emas berdaun 9 tumbuh di bawah kakinya. Langit yang dipenuhi cahaya Buddha muncul di belakangnya, dan rasa penindasan yang kuat menyerbu orang-orang dari klan kuno itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah lelaki kuat dari klan kuno itu menggelap. Ia mengira biksu tua itu akan mundur ketika menghadapi kesulitan, tetapi ia tak pernah menyangka biksu tua itu berani menghalangi jalannya dan bahkan memasang sikap siap bertarung kapan saja. Sang Buddha berkata bahwa semua makhluk hidup menderita. Saat biksu tua itu berbicara, cahaya Buddha raksasa berbentuk swastika perlahan muncul di belakangnya, berputar perlahan. Lebih jauh lagi, ratusan patung Buddha tampak menjulang di langit. Aku tak tega melihatmu menderita di dunia manusia. Aku bersedia membimbingmu untuk bertemu Sang Buddha dan melenyapkan penderitaanmu. Terus terang saja, aku akan mengirimmu ke kematian. Semua orang menatap biksu tua yang kekuatan Buddhanya perlahan-lahan semakin kuat. Mereka bisa melihat bahwa ini bukan gertakan, tetapi ia sangat serius. Lihat betapa besarnya masalahmu. Dalam hal ini, orang-orang kuat dari semua ras berkumpul di sini, bagaimana mungkin mereka bisa ditakuti oleh biksu tua itu sendirian? Mereka keluar dari kereta perang satu demi satu, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, siap bertempur. Amitabha, aku telah melanggar sumpahku untuk tidak membunuh hari ini. Aku akan berdoa kepada Buddha selama 3 bulan dan bertobat kepadanya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat biksu tua itu menggunakan kekuatan gaib Buddha miliknya. Dia mengangkat tangan kanannya, lautan awan melonjak, dan telapak tangan emas raksasa tiba-tiba muncul, menutupi langit dan bumi, seperti dewa yang turun ke bumi. Manfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan agama Buddha. Banyak lelaki tua dari suku-suku kuno yang punya ide ini, dan mereka berteriak keras, dengan niat membunuh yang muncul di hati mereka. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan sebuah telapak tangan emas raksasa jatuh, yang mengejutkan para pahlawan suku kuno dan membuat mereka tidak berani meremehkannya. Dentang. Beberapa orang memanggil prajurit yang sangat ganas, sementara yang lain membentuk segel tangan dan bersama-sama menuju biksu tua itu. Mereka tidak berniat bertarung sendirian, tetapi ingin menekannya dengan kekuatan penuh dan menyelesaikan masalah secepat mungkin. Pohon palem raksasa tumbang, dan para pahlawan mengambil tindakan untuk melawan. Lebih dari 10 kereta perang yang awalnya melayang di udara tidak dapat menjaga keseimbangan dan semuanya mundur atau tenggelam. Terjadi keributan, semua orang bekerja sama untuk mematahkan telapak Buddha milik biksu tua itu dan menyerang bersama-sama. Dekrit, orang-orang dari klan moyang kuno mengangkat tangan dan melambaikan tangan, membentuk formasi pedang. 18 pedang tajam berdentang dan membelah langit dengan ketajaman yang tak tertandingi. Pedang itu berdengung tajam dan langsung mencapai wajah biksu tua itu. Dentang, biksu tua itu menyatukan kedua tangannya, dan cahaya keemasan melindungi tubuhnya, membuat ke-18 pedang itu tak tertembus. Ujung-ujung pedang itu terhubung erat dengan penghalang cahaya keemasan, bergetar tanpa henti. Ledakan. Leluhur klan Tiansui kuno itu tampak garang. Ia mengendalikan senjatanya dan menghunjamkannya dari ketinggian, mengincar mahkota biksu tua itu. Itu bagaikan senjata pembunuh bagaikan gunung raksasa, dan momentum jatuhnya sangat mengerikan. Langit dan bumi berguncang, dan cahayanya memercik kemana-mana. Akan tetapi, serangan semacam itu tidak dapat menghancurkan cahaya keemasan yang melindungi biksu tua itu. Cangkang kura-kura yang keras. Semua orang di klan kuno itu saling menatap dan mengerutkan kening. Itu tidak akan bertahan lama. Beberapa orang yakin, di sekte Buddha yang begitu besar, dialah satu-satunya tokoh terkemuka. Jika kita bekerja sama untuk menutup ruang ini, kita bisa menjebaknya sampai mati di sini. Total ada 14 klan kuno yang kuat, sebagian besar di antaranya merupakan kultivator tingkat ke-7 jembatan ilahi, dan ada juga beberapa kultivator tingkat atas tingkat ke-8 jembatan ilahi. Pemandangan seperti ini sungguh luar biasa besarnya. Di mata semua orang, meskipun biksu tua itu memiliki kekuatan yang dahsyat, dia tidak dapat membuat gelombang apapun. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan menghadiahkan warisan Buddha ke siapa? Pada pesta megah itu, sambil mendengarkan ceramah kaisar, ia memperoleh wawasan yang luar biasa. Kalau pendeta tua itu tidak punya keyakinan, bagaimana mungkin dia berani bertarung bersama para pahlawan?
Terlalu ringan. Cahaya Buddha melindungi biksu tua itu, dan ia tetap utuh. Setiap kali ada penyok pada penghalang cahaya Buddha, ia akan langsung sembuh. Ribuan pola Buddha mengalir di atas penghalang yang penuh misteri. Entah itu ilusi leluhur kuno, tapi saat cahaya Buddha berkedip, aura biksu tua itu berubah.